Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Armufidah dari Tadris Fisika UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai listrik AC. Ngomong-ngomong tentang listrik, pasti kita sudah sering sekali mendengarnya. Bahkan setiap hari kita menggunakan alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik, seperti handphone, televisi, mesin cuci, komputer, dan masih banyak lagi alat-alat elektronik yang sering kita gunakan. Teman-teman, kira-kira bagaimana ya energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Dan apa hubungannya dengan sumber kita kali ini? Yuk simak selengkapnya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa arus listrik itu ada dua jenis, yaitu arus listrik DC dan arus listrik AC. Arus DC atau arus searah ini biasanya dihasilkan oleh baterai, aki, dan lain-lain. Biasanya digunakan pada kendaraan bermotor. Sedangkan arus AC adalah arus listrik bolak-balik. Biasanya dihasilkan oleh generator PLN untuk mengalirkan ke rumah kita. Pada kesempatan kali ini kita berfokus pada listrik AC. Kira-kira bagaimana ya keadaan arus dan tegangan pada listrik AC? Jadi, arus dan tegangan pada listrik AC itu berubah-ubah terhadap waktu dan pada grafiknya membentuk gelombang sinusoidal. Sehingga rumus dari arus adalah I sama dengan IM kali sin omega T. IM adalah arus maksimum saat arus berada di puncak gelombang. Kemudian, untuk tegangan pada listrik AC dirumuskan dengan V sama dengan Vm kali sin omega T. Vm adalah tegangan maksimum saat tegangan berada di puncak gelombang. Berikut gambarnya. Oh ya teman-teman, arus dan tegangan AC akan memiliki sifat yang berbeda-beda saat melewati komponen-komponen listrik seperti kapasitor, induktor, dan resistor. Yang pertama, yakni ketika arus dan tegangan melewati rangkaian induktor murni. Induktor pada listrik AC berperan sebagai hambatan, dan hambatan yang ditimbulkan oleh induktor ini disebut dengan reaktansi induktif, yang dirumuskan XL sama dengan omega kali L. Sifat dari rangkaian induktor murni ini yakni tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, sehingga persamaan dari tegangan adalah V sama dengan Vm kali sin omega T plus pi per 2. Sedangkan rumus dari arus menjadi I sama dengan IM kali sin omega T. Berikut merupakan gambar diagram fasernya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika arus dan tegangan melewati rangkaian kapasitor murni. Kapasitor pada listrik AC berperan juga sebagai hambatan, dan hambatan yang ditimbulkan disebut dengan reaktansi kapasitif, yang dirumuskan dengan XC sama dengan 1 per omega kali C. Sifat dari rangkaian kapasitif ini yakni arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat, sehingga persamaan dari arus adalah I sama dengan IM kali sin omega T plus pi per 2, sedangkan rumus dari V sama dengan Vm kali sin omega T. Berikut merupakan gambar diagram fasernya. Kemudian yang terakhir yakni pada rangkaian resistor murni. Pada rangkaian resistor murni, resistor ini berperan sebagai hambatan. Sifat pada rangkaian resistor murni ini yakni arus dan tegangan sefase, jadi tidak ada yang mendahului, sehingga rumus dari I sama dengan IM kali sin omega T, sedangkan rumus dari tegangan adalah V sama dengan Vm kali sin omega T. Gambar dari diagram fasernya adalah sebagai berikut. Oh ya teman-teman, terus gimana ya kalau misalkan dalam satu rangkaian listrik tersebut ada induktor, ada kapasitor, dan ada tegangan yang dihubungkan secara seri dan disambungkan dengan sumber tegangan AC? Maka untuk mencari arus dan tegangan pada listrik
tersebut, yakni dengan cara kita harus mencari hambatan pada masing-masing komponen terlebih dahulu, yakni mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Kalau resistor kan sudah jelas hambatan. Untuk mencari reaktansi induktif dirumuskan dengan XL sama dengan omega kali L, kemudian untuk mencari reaktansi kapasitif dirumuskan dengan XC sama dengan 1 per omega kali C. Setelah menemukan hambatan pada masing-masing komponen, kita mencari impedansi atau hambatan totalnya yang disimbolkan dengan Z. Z sama dengan akar R kuadrat plus XC min XL kuadrat. Ini jika nilai kapasitornya lebih besar. Kemudian kita bisa mencari juga dengan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini jika hambatan atau reaktansi induktornya yang lebih besar. Teman-teman, kalau untuk mencari tegangan pada rangkaian tersebut menggunakan rumus V AC sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Ini jika tegangan induktornya lebih besar. Kemudian menggunakan rumus VAC sama dengan akar VR kuadrat plus VC min VL kuadrat. Ini jika tegangan induktornya lebih besar. Oke teman-teman, mari kita menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Yakni bagaimana sih energi listrik bisa sampai ke rumah kita? Seperti yang kita ketahui bahwa energi listrik di rumah kita itu berasal dari PLN. Nah, listrik PLN sendiri tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yakni ada bagian pembangkit, ada bagian transmisi, dan ada bagian distribusi. Pada bagian pembangkit, energi listrik dihasilkan oleh generator, seperti generator air, generator uap, dan sebagainya. Listrik yang dihasilkan ini merupakan listrik AC. Kemudian, listrik yang dihasilkan ini dinaikkan dayanya oleh trafo step up dan ditransmisikan ke gardu-gardu listrik. Setelah dekat dengan pemukiman warga, maka daya listrik tersebut diturunkan oleh trafo step down dan didistribusikan ke rumah-rumah warga. Kelebihan listrik AC sehingga digunakan untuk menyalurkan energi listrik jarak jauh, yakni terdapat pada kemampuannya untuk dapat merubah-rubah tegangan dan dayanya. Karena dalam jarak jauh, tegangan yang tinggi dan arus yang kecil dapat meminimalisir kerugian. Dan saat sudah dekat dengan perumahan warga, maka listrik tersebut bisa dirubah lagi sesuai dengan kebutuhan warga. Terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.